Hei, melamun aja. Semangat dong. Daripada kamu melamun, mending kamu refreshing sejenak buat kembalikan mood. Nah, sekarang ada sebuah pergelaran seni bernama Pasar Ambua yang digagas salah satu komunitas di Gorontalo, yaitu Huntu Art District atau disingkat Harddisk. Kamu bisa nikmati dan potret keseruanmu di sana. Dijamin, banyak hal menarik yang bisa membuat moodmu kembali. Bro, bro. Nggak tahu harddisk? Harddisk? Nggak tahu? Kamu nanya, Oh ya, serius kamar dulu. kamu bertanya-tanya. Serius, nggak tahu harddisk? Oh, Hardis itu komunitas seni yang ada di Gorontalo. Nah, Huntu Art District ini mereka mengadakan pagelaran seni berupa pasar Ambua. Nah, kebetulan nih bro, di bulan ini hari Sabtu Minggu mereka mengadakan pasar tersebut. Gitu. Kamu pergi? Iya, kayaknya bagus itu acara. Mana? Pergi juga. Kita mau main game dulu. Kalau begitu kita mesti siap-siap dulu.
Hai sobat, jadi sekarang saya sudah ada di Huntu. Tepat di belakang saya sudah dimulai pagelaran Pasar Ambua. Tertarik untuk melihat apa saja yang ada di dalam? Let's go! Shoo. Beginilah suasana di Pasar Ambua. Nampak pelataran studio harddisk diubah dengan stand-stand tradisional yang atapnya terbuat dari daun rumbia kering. Berbeda dengan pasar pada umumnya yang berjualan berbagai bahan pokok, di Pasar Ambua justru memamerkan sejumlah pertunjukan seni dari para pemuda kreatif. Hingga mengangkat potensi desa seperti kuliner khas Gorontalo yang sudah jarang ditemui saat ini. Di Desa Huntu ini memang memiliki potensi besar, namun potensi yang dimiliki desa ini tidak terpasarkan dengan baik. Dari sinilah kaum muda yang tergabung dalam komunitas harddisk mulai menapaki untuk mengangkat Desa Huntu agar lebih berdaya. Saat pertama kali memasuki ruang studio harddisk, pengunjung disuguhkan dengan aneka lukisan berbagai genre yang tampak berjajar memenuhi dinding ruangan studio. Bahkan terdapat lukisan orangan sawah yang tentunya unik dan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengeksplor pertunjukan seni dan kuliner tempo dulu Gorontalo, bagaimana kalau kita ngobrol dengan salah seorang anggota harddisk? Hai sobat, sekarang saya bersama dengan salah satu pemuda kreatif yang tergabung dalam komunitas harddisk. Saya mau bertanya-tanya dulu guys, jadi sebelum itu saya harus set kamera dulu biar pas. Oke, mantap. Hai Kak. Halo. Kamu mau tanya-tanya boleh toh? Oke, boleh sekali. Jadi Kak, kapan mulai pasar seni ini, pasar Ambua ini dilakukan, mulai dilaksanakan? Jadi Pasar Ambua itu Kak dulunya namanya Pasar Seni Warga. Oh, pasar seni. Awalnya kita pertama kali buat itu di tahun 2020. Ya pada saat itu kan pandemi kan Kak ya. Oh, iya. Jadi sebenarnya sebelum itu memang kegiatan-kegiatan kami di harddisk yang beririsan seperti Maledungga seperti itu. Nah pada saat 2020 itu kami membuat Pasar Seni Warga itu ketika PSBB. Ya setelah PSBB itu kan dan orang-orang datang berkunjung, jadi kita mau sekalian mempromosikan kuliner Gorontalo, kemudian mengajak ibu-ibu di sini juga untuk terlibat. Nah selang waktu 2 tahun kemudian awal 2022 kita ganti nama Kak, namanya Pasar Ambua. Jadi kemarin itu sampai akhir 2021 itu masih Pasar Seni Warga. Ya, kemudian di 2022 kita sudah ganti nama dengan Pasar Ambua dan awalnya kan kita bikinnya di hari Minggu pagi, setiap Minggu pagi Kak. Sekarang kita bikinnya setiap Sabtu sore dan ada juga Minggu pagi. Jadi gitu Kak. Jadi saya lihat tadi di depan itu ada jajanan-jajanan tradisional Iya, gitu benar Kak. sekali. Kenapa mengangkat makanan tradisional Kak kalau bisa tahu? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya kayak gini Kak, kita kan sekarang lebih ke ini ya, anak muda ya, saya berbicara tentang generasi sekarang itu, kalau ditanya tentang jajanan tradisional Gorontalo, yang kita tahu sebatas yang kita temui di pasar saja, Iya. ya kan, misalnya Popo Lulu, Cucur, Apang Colo, tapi ada berapa anak muda sih yang tahu tentang Diniohu, Binde Biloti, kemudian ya jajanan Gorontalo lainnya gitu Kak. Jadi kita mau membuat tren itu ada lagi. Jadi kayak kenapa kita lebih suka jajan di junk food gitu. Padahal ini ada jajanan kuliner tradisional yang lebih sehat dan lebih bisa membantu kita juga untuk mengenalkan budaya kuliner Gorontalo ke orang luar gitu Kak. Kalau Kakak melihat antusias masyarakat yang lokal ataupun yang dari luar, itu bagaimana terkait pasar Ambua ini? Gini Kak, awalnya kan memang karena kami di harddisk itu teman-teman di komunitas lain juga sering kita bikin kegiatan bersama Kak. Nah, kalau antusias warga di sini, ibu-ibu itu awalnya memang mereka
apa ya, harus dipaksa dulu dalam tanda kutip Kak ya. Iya. Jadi ibu-ibu tuh mereka masih malu gitu ya kalau harus, apalagi ketika misalnya di pasar terus banyak orang suka datang tanya-tanya, itu mereka belum siap untuk itu. Tapi akhirnya melihat animo pasar yang ternyata wah ini ramai gini ya, dan dalam sehari itu mereka alhamdulillah gitu untungnya untuk mereka. Nah, jadi kalau antusias warga di sini, mereka yang awalnya mungkin merasa ini kegiatan apa sih kayak gitu kan, kenapa yang harus buat kegiatan ini, malah banyak teman-teman yang bukan warga sini, tapi lama-lama mereka jadi senang, jadi lebih apa ya, bangga dengan adanya kegiatan ini. Kalau dari luar sih ternyata banyak mengapresiasi Kak. Jadi beberapa kali kita juga ada kegiatan yang kerjasama gitu, dan teman-teman suka mengajak temennya untuk ke Pasar Ambua. Jadi ketika misalnya ada temennya dari luar kota datang, terus diajak, mau kemana? Kita ke Pasar Studio Pangan atau kita ke Pasar Ambua gitu Kak. Jadi memang harapannya kita ke depan orang-orang lebih ini ya, kita harusnya lebih bangga gitu. Kita kenal dengan banyak sekali kuliner Gorontalo, dan itu yang dihidupkan lagi sebagai tren gitu. Kalau anak muda lebih bangga harus nongkrong di mana dengan junk food, kenapa tidak bangga nongkrongnya di sini gitu ya? Itu sih Kak. Oke, siap. Jadi mungkin cukup dulu untuk tanya-tanya kita terhadap Kak Ina selaku yang tergabung dalam komunitas Hardis. Ya, oke Kak, terima kasih. Sama-sama Kak. Oke sobat, kita lanjut melihat jajanan kuliner di setiap stand. Dan seperti inilah keseruan di Pasar Ambua. Event mingguan yang mencoba mendatangkan berbagai macam kuliner tradisional. Kuliner-kuliner ini pastinya akan mengaduk-aduk memori dan kenangan masa lalu pengunjungnya tentang Gorontalo. Sebut saja Diniohu, Popolulu, Apang Tolo, buras, kari ayam, nasi kuning, dan pisang goreng. Mungkin bagi orang-orang yang pernah muda di Gorontalo, Pasar Ambua adalah lorong untuk menjelajah masa lalu. Saya tambah penasaran. Yuk kita tanya-tanya salah seorang pedagang. Enak ini Am. Ini ada di Nia lu mau? Ditawarkan guys. Ya? Boleh kalau ibu mau kasih. Nggak bisa. Karena ini pakai piring, jadi kamera mesti kita setting dulu. Jangan mengiring ya. Kita dia ada kasih di Myoho. Ini kalau yang penasaran dengan rasa di Myoho, langsung datang kemari. Yang Mbak titip. Oke. Nah, Wow. silakan dicoba. Oke. Sik. Diniohu. Ini namanya Diniohu. Oke, jadi langsung orang mau coba ya, sobat. Pasti mau suka kan? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Karena aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Enak. Tapi panas. Jadi ngoni kalau suka sekali ini di Niohu, langsung saja datang ke Pasar Ambua. Ini makanan khas tradisional yang ada di Gorontalo dan sangat-sangat jarang orang berjual ini guys. Udah, kita lagi makan dulu. Diniohu merupakan salah satu kuliner khas di Gorontalo. Kuliner ini sudah dikenal oleh masyarakat Gorontalo sejak dahulu. Namun, konon jajanan yang berbahan dasar sagu ini sudah jarang ditemui. Bahkan, saya sendiri baru kali ini kembali menikmati jajanan Diniohu.
Cara pembuatannya pun terbilang mudah, bahkan kalian bisa buat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan pun cuma memerlukan 3 bahan, yaitu gula merah, sagu, dan kelapa muda. Tidak seperti di kebanyakan tempat, biasanya kelapa muda akan dimasukkan terakhir, seperti kue yang terbuat dari sagu lainnya. Namun berbeda dengan di Niuhu, kelapa muda dididihkan bersama-sama dengan bahan sagu dan gula merah. Fungsi sosialnya yaitu kuliner ini terjangkau oleh semua kalangan, karena bahan-bahannya yang murah dan juga mempunyai kandungan gizi yang baik karena tanpa bahan pengawet. Setelah mencoba panganan tradisional, kita minum dulu sobat. Nah, jangan khawatir. Di sini sudah disediakan air minum gratis bagi pengunjung. Jadi, hitung-hitung kita bisa menghemat juga di sini. Jadi, siapa saja yang ingin berbelanja, tentunya tidak begitu menguras kantong ya guys. Hehehe. Selain menyajikan makanan tradisional, di sini cara pengemasan jajanan juga terbilang unik dan masih tradisional. Karena pedagang menggunakan daun pisang dan piring anyaman bambu sebagai kemasan dagangannya. Jadi sobat, jika ke sini wajib membawa kotak makanan dan minuman. Bagi yang ingin bawa pulang jajanan. Sebab penjual di pasar tidak menyediakan plastik sekali pakai. Hal itu bertujuan sebagai kampanye pengurangan limbah plastik. Pasar Ambua sendiri menjadi surga para pecinta kuliner, khususnya kuliner tradisional. Dengan sajian unik, pengunjung dijamin merasakan sensasi tempo dulu. Tak heran, antusias pengunjung di Pasar Ambua terus meningkat. Banyak pengunjung muda-mudi yang berdatangan bersama teman dan sanak keluarga. Pasar Ambua sendiri merupakan zona di mana nilai-nilai kemanusiaan akan saling dipupuk bersama. Benang-benang relasi antara pembeli dan penjual akan terbangun, yang mana tidak akan ditemukan di pasar modern. Mengingat kembali aktivitas-aktivitas sederhana di pasar tradisional akan memberikan roh lagi bila pasar bukan hanya menjadi tempat peristiwa ekonomi, tetapi juga peristiwa sosial. Hai sobat, jadi berhubung pengunjung di sini sudah mulai ramai, akan kurang kalau kita tidak tanya-tanya salah satu pengunjung di sini. Yang kita tanya. Hai kak, Ya, boleh mau tanya-tanya tadi? boleh. Dengan kak siapa sebelumnya? Kareska. Kareska. Oke. Kareska kenapa memilih untuk datang di sini? Mungkin ini ya, di sini kan acaranya bagus ya, unik ya. Karena selain saya lihat tentang lukisan juga, di sini fokusnya ke makanan-makanan tradisional. Makanan tradisional. Kalau tadi Kareska sudah mencicipi makanan-makanan apa saja? Tadi kebetulan karena udah makan duluan di rumah, jadi kayaknya minum kopi aja sih. Oh, minum kopi. Itu sih. Terus pandangan Kareska tentang Pasar Ambua ini itu bagaimana? Kalau pandangan saya sendiri sih unik ya. Untuk skala Gorontalo unik karena mau bilang acara begini ini nanti di desa sih kayaknya, kalau di kota kan ada juga, cuma di sini yang terkenal itu adalah makanannya yang makanan tradisional. Terus pembayaran juga sih unik. Oh iya. Jadi enak. Semua paket lengkap sih kalau di sini. Dapat apa lukisan juga bisa dilihat, terus sambil minum atau makan juga. Gitu. Oh iya.
Oke, terima kasih Kak Siap, Reska. iya. Sobat, kita tadi sudah melihat jajanan tradisional khas Gorontalo. Rupanya ada yang unik juga ternyata di Pasar Ambua ini, di mana transaksi jual beli yang diterapkan di sini menggunakan keping tempurung atau koin yang terbuat dari kelapa sebagai alat tukar. Unik juga ya. Di mana dalam satu keping dihargai Rp6.000. Jadi, kalian yang ingin datang, silakan membawa uang cash yang nantinya ditukarkan keping tempurung untuk belanja menu-menu di pasar. Pengunjung bisa membelinya di depan pintu masuk studio Pasar Ambua. Hari semakin malam seakan memberi tanda bahwa segala lelah harus segera dipulangkan. Namun, tahan dulu sobat. Pasalnya, jika ke Pasar Ambua, tak lengkap rasanya jika tidak melihat pertunjukan seni yang ditampilkan. Kali ini, para pengunjung dimanjakan dengan dialog yang mengangkat tema tentang Gus Dur dan sepak bola. Itu lebih ke pemain, kemudian ada pengurus. Ini kritik Gus Dur kalau PSSI waktu itu. Dialog ini kebetulan digagas oleh teman-teman yang tergabung dalam komunitas Gus Durian. Komunitas ini konsen terhadap pemikiran Gus Dur, melihat seperti apa sepak bola dari kacamata Gus Dur. Apalagi rupanya kegemaran Gus Dur terhadap sepak bola sangat tinggi loh. Level kesukaannya bahkan sudah sampai taraf gila sepak bola. Cukup seru nih, apalagi saya juga penikmat sepak bola. Jadi kita bisa sharing tentang jagoan masing-masing sambil menikmati sepenggal kudapan. Asik sekali. Hai sobat, itu tadi keseruan kita di Pasar Ambua. Jadi bagi siapa saja yang merasa terpanggil untuk datang berkumpul di sini, berinteraksi dengan sesama, memulai cerita ditemani oleh makanan khas tradisional Gorontalo untuk merestar kembali harimu menjadi lebih semangat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.